Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya pagi hari ini murid-murid sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, agar lebih baiknya kita doa ya. Ya. Nah, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Selamat, Ya. Rejana Yeyen. Sudah hadir? Hadir. Nah, semuanya sudah hadir ya. Terima kasih ya murid-murid sekalian karena telah hadir. Nah, selanjutnya agar jiwa nasionalisme kita semakin kuat, marilah sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya. Kepada Ananda Rejana Yeyen, silahkan untuk memimpin ya. Indonesia, tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Nah, baik, terima kasih ya murid-murid sekalian. Nah, sebelum itu Ibu selalu ingatkan ya, agar selalu menjaga kesehatan. Ya, Bu. Kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, jangan lupa memakai masker kalau keluar ya, dan jaga jarak. Nah, setelah pulang jangan lupa cuci tangan ya. Ya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan share screen dulu ya. Ya. Tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah terlihat? Belum. Masih belum terlihat? Masih.
Udah dilihat? Udah. Nah, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5 yaitu ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup, dan ekosistem pembelajaran ketiga, yang dimana muatan pada tema ini yaitu mengenai PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu dengan menonton video pembelajaran tentang Sumpah Pemuda pada link yang udah Ibu bagikan di grup WA kan? Apakah sudah ditonton? Sudah. Nah, dengan menonton video itu yang dimana tentang Sumpah Pemuda, siswa dapat menuliskan informasi penting dari video yang mereka tonton. Nah, yang ketiga itu dengan mencermati tes bacaan tentang mengenal letak geografi Indonesia, siswa mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, yang keempat itu dengan mencermati tes bacaan tentang mengenal letak geografi Indonesia, siswa mampu mengabarkan pokok pikiran dan informasi melalui LKPD. Nah, yang kelima, dengan mengamati pada letak geografis Indonesia, siswa mampu menganalisis letak dan juga luas Indonesia melalui peta secara benar. Nah, yang keenam, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan letak geografis Indonesia, siswa dapat mengerti tentang letak geografis Indonesia. Nah, yang ketujuh, dengan mengamati gambar peta kepulauan negara Republik Indonesia, siswa mampu membuat peta sesuai dengan mengikuti tahap-tahap pada komponen yang ada pada peta. Nah, yang kedelapan itu dengan cara mengajukan pertanyaan sehubungan dengan kepulauan Indonesia, siswa dapat lebih mengerti tentang komponen-komponen yang ada pada peta. Nah, yang kesembilan, dengan membuat peta provinsi yang sesuai dengan komponen-komponen pada peta dapat melatih pemahaman siswa tentang komponen-komponen tersebut. Nah, yang 10, dengan membaca tes pada buku siswa tentang peristiwa Sumpah Pemuda, siswa mampu mengaitkan peristiwa Sumpah Pemuda secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan membaca tes pada buku siswa tentang peristiwa Sumpah Pemuda, siswa dapat membuat poster tentang manfaat dan persatuan kesatuan. Nah, yang ke-12, melalui penjelasan tentang sikap jujur, siswa mampu menunjukkan sikap jujur di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sebuah bacaan yaitu tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Tolong pada Ananda Rejanayaya membacakan. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajah Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh bagian masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan.
Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajah. Ini sumpah pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan berupa kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan bersatu. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya jadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, baik, terima kasih ya, Ananda Reja. Nah, selanjutnya Ibu udah kirim nih kan video tentang Sumpah Pemuda ya? Ya. Nah, coba tolong apa saja kan Ibu udah suruh ya, Ibu udah kirim nih ya video ke grup WA ya, kan Ibu terus sudah suruh menentukan informasi penting dari video tersebut. Coba tolong jelaskan apa saja informasi penting dalam video tersebut. Siapa yang bisa? Rejana Yayan? Dari video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kita dapat simpulkan bahwa dari video tersebut ya, bagus sekali yang sudah dibacakan oleh Ananda Rejana Yayan. Nah, dari Sumpah Pemuda tersebut kita bawa tahu kalau persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sangat penting. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan yaitu tentang mengenal letak geografis Indonesia ya. Ibu bacakan ya. Kemudian kalian menyimak ya. Nah, mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lainnya yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Nah, dari sejumlah pulau tersebut,
Sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Berapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, berapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Seberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Dan Halmahera. Nah, selanjutnya ini gambaran peta Indonesia ya. Apakah bisa dilihat? Nah, wilayah negara Indonesia membentang dari samudra di sebelah barat hingga Maroke di sebelah timur. Terdiri daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km². Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km². Nah, Ibu membaca, kemudian kalian menyimak apa informasi penting yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Silakan, siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, ayo, Nada Reja. Informasi penting yang kita dapatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, di mana diantaranya benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan juga terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil. Nah, baik sekali ya tentang penjelasan kalian. Nah, benar sekali Indonesia itu terdiri dari 2 benua, yaitu Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian diapit juga oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benar sekali ya, terima kasih Ananda Reja. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya. Kalian menjawab dulu ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit dah ya. Iya, Bu. Kalian jawab dulu ya. Silahkan. Oh, Ibu kasih 8 soal ya. Ibu. Tolong dijawab ya. Apakah sudah? Sudah. Nah, kita sama-sama menjawab ya. Ya. Nah, soal yang pertama itu bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Nah, siapa yang mau menjawab? Saya. Silakan. Organisasi Budi Utomo dapat menumbuhkan semangat dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemuda. Pada tanggal 27 hingga 28, para pemuda berkumpul untuk mengucapkan sumpah yang sampai saat ini dinamai dengan Sumpah Pemuda. Baik sekali ya atas jawabannya. Nah, soal yang kedua itu mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat saat itu? Siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, langsung kita sampai soal nomor 4 ya jawabannya. Karena Belanda khawatir kegiatan berorganisasi semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah, berorganisasi merupakan suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita bersama. Nomor 3.
Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kegiatan masyarakat saat ini? Pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda bagi kehidupan terwujudnya kerukunan antar masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga tidak mudah pecah belah. Semangat kekeluargaan, persatuan dan persaudaraan antar sesama. Nomor 4, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajah? Persatuan dan kesatuan menjadikan seluruh masyarakat Indonesia bekerja sama dan kompak dalam upaya mengusir para penjajah. Usaha yang dilakukan oleh banyak orang dapat menjadikan hasil yang dicapai lebih maksimal. Baik sekali atas jawaban Ananda Reja ya. Terus ada soal berikutnya, yaitu soalnya apakah yang dimaksud dengan letak geografis? Ini tentang letak geografis tadi ya. Ayo silakan siapa yang menjawab? Saya. Langsung aja sampai soal nomor 4 ya. Ya. Jawabnya. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Nomor 2, komponen apa saja yang ada pada sebuah peta? Komponen yang ada pada sebuah peta yaitu judul, skala, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin. Nomor 3, wilayah Indonesia terletak di tempat yang sangat strategis. Jelaskan makna kalimat tersebut. Maksud dari pertanyaan wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis adalah letak geografis Indonesia. Hal ini karena Indonesia telah terletak di posisi silang di antara benua Asia dan benua Australia, yang membuat Indonesia dilalui oleh lintasan internasional, baik laut maupun udara. Nomor 4, bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan? Hal yang membuat Kongres Pemuda bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah semangat para pemuda Indonesia yang berkumpul dengan rasa persatuan tanpa adanya unsur membeda-bedakan suku, agama, dan ras sehingga mereka bisa membentuk Sumpah Pemuda sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Nah, terima kasih atas jawaban Ananda Reja ya. Jawabannya sangat bagus ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Ananda Reja. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu simpulkan dulu mengenai pembelajaran hari ini ya. Nah, pembelajaran yang kita dapat dari hari ini yaitu mengenai peristiwa Sumpah Pemuda, di mana peristiwa Sumpah Pemuda itu sangat penting dalam sejarah Indonesia, di mana peristiwa itu menyediakan masyarakat Indonesia di kala itu berbeda, dapat disatukan oleh penjajahan, rasa persatuan dan kesatuan karena sudah dijauh, karena melawan penjajah itu yang dapat menyatukan pemuda-pemuda Indonesia. Di peristiwa Sumpah Pemuda itu ada sebuah tes yang bernama Sumpah Pemuda. Yang isinya yang pertama itu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, di sini juga kita dapat menyimpulkan dari bacaan tentang letak geografis Indonesia, di mana kesimpulannya yaitu tentang letak geografis Indonesia, yaitu Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, yaitu pulau kecil dan pulau, yaitu termasuk pulau kecil dan termasuk pulau besar. Nah, Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit juga oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, demikian yang kita dapat pelajari hari ini ya, murid. Iya, Bu. Makasih atas waktunya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini,
Agar lebih baiknya kita sama-sama berdoa ya. Pada Ananda Rejana Yeyen, tolong mimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya atas waktunya murid-murid sekalian. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan ya. Agar terhindar dari virus corona. Agar tetap sehat juga ya. Iya, Bu. Baik, semoga kita bisa bertemu minggu depan ya. Iya, Bu. Tetap belajar ya. Jangan Iya. main terus. Nah, Iya. dan terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertatap muka secara langsung ya nantinya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.